Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Gonggongan lewat survei tak pengaruhi sikap PKS dukung Anies Baswedan. Ini merupakan sebuah mungkin kesimpulan dari sebuah berita bahwa PKS tak iri survei Nasdem naik di Litbang Kompas. PKS tetap dukung Anies Baswedan. Elektabilitas PKS dan Demokrat turun ya di survei Litbang Kompas. Sementara Nasdem mengalami kenaikan ya yang tentu saja membuat orang bisa melihat bahwa ini kesempatan untuk ya katakanlah menggembosi koalisi perubahan. Namun Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menilai turun naiknya elektoral partai adalah hal yang wajar. Ia mengatakan turun naik wajar. Hasil survei selalu jadi cermin dan cambuk. Selama ini survei PKS sering underrepresentatif. PKS siap dengan jurus baru mencapai target 15%, yang utama terus melayani dan membela rakyat, kata Mardhani kepada wartawan Selasa 21 Februari 2023. Respon Mardhani ini menunjukkan bahwa PKS telah memiliki satu pola untuk mengisi ataupun berkontestasi pada pemilu 2024 dengan strategi yang lebih kuat. Dan tentu saja PKS sebagai partai yang pernah ya kader-kadernya melompat ke dalam partai tertentu memiliki satu kesadaran bahwa secara konsolidatif mereka harus betul-betul solid dan kuat. Oleh karena itu kalimat Mardhani Alisera ini menunjukkan bahwa hendak diganggu atau digonggong dengan cara apapun termasuk lewat survei, PKS akan semakin solid. Dan yang menarik, PKS punya kemampuan berpikir secara lebih objektif yang menjadikan dirinya siap menjadikan semua yang tidak menyenangkan sekalipun sebagai bahan untuk jadi pertimbangan, pelajaran, bahkan kemajuan untuk mereka berpolitik. Nah, kemudian Mardhani mengatakan nggak boleh iri, ya pandainya Nasdem deklarasi pertama, tapi brand Mas Anies sangat dekat dengan brand PKS, ujarnya. Jadi ada sebuah kemampuan melihat secara menyeluruh sehingga Mardhani tidak kemudian ya merepresentasikan PKS sebagai pihak yang merasa terganggu, apalagi harus merespon atau memberi respon secara reaksioner. Dan ini tentu saja satu hal yang menarik atau positif. Nah, sikap yang menarik itu juga disampaikan oleh Humas ya PKS itu, yaitu Khalid, bahwa kita hormati hasil riset dan survei Litbang Kompas. Kami selalu mempelajari setiap lembaga survei yang menerbitkan hasil kajian dan surveinya. Bagi kami itu sebagai masukan yang baik untuk bekerja lebih baik lagi dalam memenangkan PKS. Kemudian dia melanjutkan, kami menjadikan beragam survei sebagai masukan. Kami juga melakukan kajian lengkap beragam survei yang dibuat oleh berbagai lembaga survei atau kajian metadata, dan kami juga lakukan survei mandiri secara reguler. Insya Allah informasi tersebut akan jadi pelengkap survei yang kami lakukan. Insya Allah pergerakan kami on the track. Kami optimis suara PKS akan naik dan mencapai target lanjutnya. Sahabat kalian, coba kita perhatikan mengapa PKS memberikan respon seperti itu. Apakah semata-mata itu adalah kedewasaan dalam sikap politik, atau memang mereka memiliki satu data yang bisa dianalisis yang menjadikan mereka punya sikap seperti itu? Kalau kita lihat ini di databooks katadata.co.id, sebenarnya PKS ini merupakan partai yang secara konsisten itu relatif baik dalam perolehan suara. Memang ada penurunan pada 2009 ya. Ketika 2004 PKS itu mendulang 8,33 juta suara atau 7,34%. Kemudian 2009 meraih 8,23 juta suara atau 7,89%. Kalau dilihat angkanya 8,33 ke 8,23 itu turun ya, 10 angka turun.
Kemudian kalau dilihat dari persentasenya itu naik jadi 7,34 menjadi 7,89%. Dan pada 2014 memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Dan ini adalah pemilu yang Fahri Hamzah juga ada di dalamnya ya. Nah, tetapi ketika Fahri Hamzah dan kawan-kawan meninggalkan PKS pada tahun 2019, PKS justru memperoleh 11,49 juta suara atau 8,21%. Jumlah tersebut melonjak sebanyak 3,04 juta suara dan naik sekitar 36% dari perolehan pemilu sebelumnya. Dengan demikian sebenarnya PKS memang satu partai yang memiliki soliditas. Pada saat yang sama mereka mengerti tentang bagaimana, ya katakanlah dalam tanda kutip, marketing politik, yang kalau kita lihat ungkapannya Mardhani Alisera di sini adalah tentang apakah kita terus melayani dan membela rakyat. Nah itu. Nah ketika sebuah partai memang sudah memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan rakyat, maka sebenarnya survei-survei yang kemudian cenderung misalnya ada tendensi atau apapun, ya itu tidak akan berhasil menangkap cermin atau gambaran yang sebenarnya. Sebaliknya, ya betapapun partai itu dihasilkan atau digambarkan lewat survei selalu akan menang dan seterusnya, tetapi kalau dia tidak memiliki kedekatan dengan rakyat, rakyat tidak merasa dibela dan dilayani, ya saya pikir itu tinggal catatan saja. Ya masyarakat hari ini, kalau bahasa Pak Amin Rais, mulai tukang becak sampai siapapun itu sudah pegang HP. Artinya narasi-narasi survei yang kemudian betul-betul hanya dalam rangka melakukan sebuah setting tertentu tanpa memperhatikan aspek realitas, sebenarnya dia akan ditinggalkan ya oleh masyarakat itu sendiri. Namun survei yang betul-betul dilakukan dengan objektivitas tinggi dan mencerminkan tentang aspirasi rakyat, tentu saja itu akan menjadi satu hal yang menarik, yang pada akhirnya pemerintah juga bisa mengambil manfaat, masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari data-data survei yang demikian. Tetapi pada survei yang memang tadi tidak tulus atau tidak, ya katakanlah tidak representatif dari aspirasi rakyat, maka sebenarnya itu hanya akan menjadi ya sampah pemberitaan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus mengedepankan sikap menghormati, menghargai upaya apapun, karena pada dasarnya semua pihak, semua golongan menginginkan Indonesia lebih baik. Dan karena itu pemilu 2024 harus menguatkan kebaikan, persaudaraan dan persatuan, dan jangan pernah ada perpecahan. Syaratnya masyarakat harus cerdas, rajin membaca dan bersikap bijaksana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.